Hai guys, kembali lagi di channel saya Justini AP. Nah, hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang PowerPoint. Nah, bagi anak-anak kuliah atau ingin mempresentasikan kreatif, yuk mari belajar dengan saya, si Justini AP, si hitam manis. Nah, agak betul guys. Yang pertama itu, dalam presentasi bukan hanya menyampaikan materi begitu panjang kali lebar seperti rumus persegi, ya, hanya panjang kali lebarnya saja, tapi kita harus menampilkan PowerPoint kita itu menarik, simple, dan di dalamnya itu tidak hanya satu kolom itu tulisan aja, tidak. Nah, mari kita belajar bersama dengan saya di sini. Yang pertama, yang harus kita lakukan itu adalah kita buka dulu komputer kita atau laptop kita. Saya simpan di database. Nah, di sini saya menerangkan PowerPoint saya yang sudah saya buat. Karena kalau membuatnya lagi kan butuh beberapa jam atau berapa menit. Saya ambil di mana saya simpan. Tidak di sini. Tidak di sini, dia di tugas final Justini AP. Nah, kemarin ini saya tertarik berbagi untuk teman-teman atau rekan-rekan semua mempresentasikan yang sekreatif mungkin, menarik, simpel, dan orang tertarik untuk selalu tayangan apa gitu. Nah, di sini saya menggunakan hyperlink. Di dalam hyperlink, dalam menggunakan PowerPoint, dia bisa hanya menggunakan satu slide, tetapi di dalam satu slide itu sudah terisi semua apa yang akan kita terangkan atau apa yang kita presentasikan. Nah, kemarin di sini saya buat tugas final Justini TP. Ini kemarin tugas kuliah. Saya tertarik berbagi kepada teman semua. Saya buat ini ya, saya buka. Ini dia. Nah, ini dia filenya atau PowerPoint saya menggunakan satu slide, tetapi di dalam satu slide itu sudah tercantum semua yang apa yang akan kita jelaskan. Nah, saya F5 kan, F5. Oke, kedengaran katanya. Nah, ini dia bentuk dari PowerPoint saya. Di sini hanya satu slide. Jika saya tekan tidak ada slide baru, dia hanya satu slide. Kembali ke F5. Katanya kan. Nah, di sini ketika saya presentasi atau di sini menggunakan materi ketika kita menjelaskan kepada peserta didik atau untuk menjelaskan hal-hal lain kepada orang lain. Nah, di sini ada saya buat pengertian arti penting alam bagi manusia, upaya untuk menyelamatkan alam, tugas remaja Kristen, tanggung jawab, dan melestarikan alam menurut Alkitab. Nah, di sini ketika kita tekan langsung ada bentuk filenya atau datanya. Nah, dari mana kita dapat data tersebut? Nah, di sini permainannya adalah atau menggunakan aplikasi hyperlink atau hal sebagainya. Nah, tipsnya adalah menggunakan hyperlink. Nah, saya kembalikan ya. Menggunakan hyperlink. Ini kan satu slide. Ini satu slide. Nah, di dalam satu slide ini ada di sini data-datanya. Tapi sebenarnya agak ribet. Bukan ribet sih. Ya, kalau orang kreatif ya pasti ingin maju ya kan, ingin selalu coba. Tapi di sini ketika kita menggunakan hyperlink, di dalam menggunakan hyperlink misalnya datanya itu tentang arti apa tadi yang pertama? Ini arti penting alam bagi manusia. Kita membuat di slide yang berbeda PowerPoint itu perjabaran arti penting alam bagi manusia. Begitu juga selanjutnya untuk upaya menyelamatkan alam dan data-data yang ingin kita tampilkan di dalam satu slide. Contohnya ini saya buat arti penting. Nah, ini sudah saya buat arti penting alam bagi manusia. Ini saya buat terdiri dari 2 slide. Nah, selanjutnya tentang upaya. Nah, saya bedakan lagi upaya untuk melestarikan alam. Nah, ketika sudah saya buat dalam satu slide, namanya satu slide, ini khusus satu slide, pengertian satu slide, berarti itu sudah bisa kita gunakan ke hyperlink. Bagaimana caranya kita menggunakan ke hyperlink? Nah, tunggu, ini karena data saya kemarin sudah menggunakan hyperlink. Hyperlinknya saya hapus, yaitu remove hyperlink. Nah, ini saya bikin di kotaknya, klik kanan, remove hyperlink. Nah, ketika saya F5 kan, arti penting alam bagi manusia ini tidak bisa digunakan lagi karena sudah saya hapus hyperlinknya. Atau kalau tidak dari klik kanan tadi, kita bisa menggunakan dari insert, klik insert, ambil bacaannya hyperlink, dia nanti di exiting file of web text, ada nanti di situ
di mana file yang akan kita masukkan. Saya kebetulan ada di data dia tugas final Justini PP. Kita ambil arti penting alam bagi manusia. Kita klik oke. Setelah itu kita F5 kan. Nah, coba kita buat atau kita klik. Bisa tidak? Kita klik. Nah, tampil kan? Nah, ini dia atau ini menggunakan hyperlink. Ketika dia sudah menggunakan hyperlink, maka data yang kita masukkan itu bisa dia tampil sendiri. Oke, good. Bagus. Nah, bagaimana kita kembalikan? Di sini juga saya menggunakan hyperlink. Di dalam PowerPoint saya itu saya banyak menggunakan memang hyperlink. Mengembalikannya itu ini ada tanda panah paling pojok sebelah kanan. Saya klik ini menggunakan hyperlink, saya kembalikan ke web pertama karena di sini ada bacaannya tugas final Justini TP atau TP final Justini PDF PPTX. Nah, tinggal saya klik, dia kembali ke awal. Nah, begitu juga untuk seterusnya ketika kita membuat kolom menggunakan hyperlink. Dia yang terlihat simpel, menarik, kreatif ketika kita sudah menggunakan hyperlink hanya dalam menggunakan satu slide saja seperti yang ini yang sudah saya buat yang ada di PowerPoint saya ini. Oke guys, demikian penjelasan saya sedikit tentang PowerPoint dengan menggunakan hyperlink ketika kita menggunakan persentase. Di sini kita tidak hanya menampilkan persentase yang begitu-begitu saja, tetapi ketika menggunakan hyperlink lebih menarik, lebih kreatif, orang lebih tertarik untuk melihat, tidak terlalu menggunakan banyak tulisan di dalam suatu PowerPoint, dan menggunakan background atau gambar-gambar yang lebih kelihatan enak dipandang atau kelihatan mata itu jadi segar, jangan terlalu gelap. Ketika kita presentasi apa yang kita sampaikan itu orang itu tidak terlihat bosan. Nah, demikian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share ke media sosial kalian agar teman-teman yang lain dapat terbantu dan menjadi motivasi dan tidak hanya menampilkan PowerPoint begitu saja atau mempresentasikannya bagi kalian dan menarik bagi kawan-kawan kalian. Ketika kalian presentasi hasilnya oke, kreatif, pasti nilainya oke. Makin kreatif, makin pintar, orang pasti akan tertarik. Dadah.